Seperti itu sih. Oke, itu untuk nomor 1 dulu. Jadi, untuk nomor 1 sih sebenarnya ini ya, masih cukup mudah ya. Cuman terkadang ada beberapa persamaan yang memang membutuhkan effort lebih untuk mengerjakannya. Contoh, kita coba kerjakan yang ini. Kita coba kerjakan yang ya akar 3x ini ya. Tadi kan persamaannya fx sama dengan akar 3x. Berarti kita menggunakan limit h mendekati 0 untuk akar 3x plus h minus akar 3x per h. Nah, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, kira-kira kalian menggunakan penyelesaian seperti apa? Kalau menggunakan kalau ketemu bentuk seperti ini? Dikuadratin dulu ya? Dikuadratin sih sebenarnya masih kurang tepat. Hampir tepat. Kira-kira dikalikan apa? Kali sekawan. Kali sekawan. Kali sekawan, Pak. Nah, betul. Berarti ini sekawannya adalah akar 3x plus h plus akar 3x per 3x plus h plus akar 3x. Seperti ini ya. Berarti di sini kita selesaikan lagi. Masih ada limit h mendekati 0. Hasilnya adalah di sini 3x plus 3h minus 3x per hanya ini masih bisa keluar hanya dari sini ya, h yang ini ya, dikalikan ini 3x plus 3h 3x plus 3h plus akar 3x. Nah, setelah itu hanya ini kan 3x sama 3x kan saling menghilangkan. Lalu si h di sini sama di sini kan bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 3 per 3 per, ini masih ada limit h mendekati 0 ya. Limit h mendekati 0. 3 per akar 3x plus 3h plus akar 3x. Nah, lalu hanya kita masukkan 0. Berarti hasilnya adalah 3 per di sini akar 3x plus akar 3x. Atau kalau kita mau sederhanakan ini bentuknya menjadi 3 per 2 akar 3x. Ini adalah bentuk dari turunannya. Untuk yang nomor E sama F gimana? Ya sama aja penyelesaiannya. Kalau yang E, soal nomor E sih. Soal nomor apa tadi? Ya yang E. Yang bentuk per ini gimana menyelesaikannya? 1 per X plus 2. Oke. Fx sama dengan 1 per X plus 2. Maka penyelesaiannya adalah sama kayak tadi, kita menggunakan rumus fx plus h. Di sini lim h mendekati 0 untuk 1 per di sini x plus h plus 2
Lalu dikurangi 1 per X plus 2 per H. Untuk menyelesaikannya seperti apa? Yang di atas ini penyebutnya nanti bisa dikalikan. Ya nanti selanjutnya tinggal dioperasikan aja, tinggal dibalik juga. Dikali silang aja nanti. Sehingga bisa suara saya hilang dah. Masih ada kan? Ada, Pak. Oh. Masih ada, Pak. Nih, itu teman kalian ada yang nggak ada suaranya. Ada, Pak. Mungkin volumenya Esther dimaksimalkan dulu atau pakai headset coba. Oke. Yang nomor F pun juga sama. Tadi kan soalnya adalah 1 per X kuadrat plus 1. Sama aja sih. 1 per X kuadrat plus 1. Jadinya ya limit H mendekati 0, 1 per X plus H kuadrat plus 1 dikurangi 1 per X kuadrat plus 1. Tinggal dikali silang aja nanti ini. Per H. Oke, sampai ke ini dulu. Dari nomor 1 dan nomor 2 ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Jadi kalau dari kompetensinya nomor 1 dan nomor 2 ini adalah kemampuan kalian untuk menggunakan ini rumus dasar ini. Oke, bisa kita lanjut? Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor mana ya? 3, 4 atau 5. Oke, ya nomor 4 deh, nomor 4. Kita mempunyai persamaan Gx sama dengan AX untuk X lebih kecil sama dengan 1 dan X kuadrat plus 2 untuk X lebih besar sama dengan 1. Oke, kita tulis dulu di sini. Yang diketahui, carilah A agar Gx terturunkan untuk X elemen dari R. Jadi kita mencari nilai A-nya di sini agar Gx terturunkan untuk X elemen bilangan rasional. Syarat untuk terturunkan, syaratnya apa? Salah satunya? Apa syarat untuk terturunkan? Continue bukan, Pak? Continue. Syarat continue apa? Limit dari kanan sama dengan limit dari kiri sama dengan limit. Limit kiri sama dengan limit kanan. Limit kanan. Sama dengan nilai limit. Satu lagi. Sama dengan apa? Lupa, Pak. Nilai apa ini? Nilai faktor. Nilai fungsi dari persamaan itu sendiri. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi kalau di sini berarti kita harus tahu dulu limit kiri
limit G untuk X mendekati 1 minus berarti kita pakai yang atas ini ya. Ini 1 minusnya nggak bentar. 1 minus berarti kalau 1 minus adalah limit AX. Limit AX berarti kita tinggal masukkan saja kan, nggak ada persamaannya ini. Berarti nilai dari limit kiri sama dengan berapa ini? Limit AX Apa? A. Tinggal dimasukkan saja nilai satunya ini. Lalu kita masukkan limit kanannya, limit X mendekati 1 plus, berarti kita pakai persamaan yang atasnya, X kuadrat plus 2. Hasilnya adalah 3. 3. Nah, kembali lagi. Sekarang kita cek dulu. Ini kan nilai limit kiri, nilai limit kanan. Lalu kita coba nilai fungsi. Nilai fungsi. Kalau nilai fungsi kita pakai persamaan yang mana? Pakai yang AX, Pak. Kenapa yang AX? Karena itu sama dengan, kurang dari sama dengan. Oke, jadi ini ya, fokusnya ke sini. Yang ada sama dengannya, itu berarti yang kita pakai sebagai nilai fungsi. Ya. Nilai fungsi berarti kita tinggal masukkan G. G1 itu nilainya adalah AX atau A. Oke, lalu kita fokus ke ini lagi. Nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan sama dengan nilai limit sama dengan nilai fungsi. Berarti di sini kita tinggal memasukkan A sama dengan 3. Ini limit kiri. Ini 3 limit kanan. Ini A fungsi. Berarti satu-satunya nilai yang memenuhi di sini hanya harus 3. Seperti ini sih kira-kira. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Al-Fahmi dari Prodi Teknik Pertambangan, Pak. Ini kan berhubung karena soalnya itu pembatasnya itu sama-sama 1 ya, Pak ya. Persamaan 1 X kurang dari sama dengan 1, yang persamaan 2 X lebih dari 1, Pak. Nah, kalau misal Pak dari beberapa contoh soal yang saya ketemui seperti ini, Pak, kalau misalnya dia titik X-nya itu sama, Pak, itu kita langsung buat persamaan 1 sama dengan persamaan 2 aja, hasilnya bakal sama tuh, Pak. Boleh nggak kayak gitu, Pak? Terkecuali kalau misalkan di persamaan 1 X-nya sekian, di persamaan 2 X-nya sekian, beda, maka harus pakai nyari yang limit kiri, limit kanan, nilai limit sama nilai fungsi. Tapi kalau misalkan X-nya ini sama, Pak, di persamaan 1 persamaan 2-nya, itu saya langsung nyari persamaan 1 sama dengan persamaan 2 itu nilainya sama, Pak. Kira-kira kayak gitu boleh nggak, Pak? Biar lebih memperingkas waktu. Boleh aja sih. Istilahnya kan kita kembali lagi ke syaratnya seperti apa dulu sih. Intinya persamaan ini itu kan kemampuan kalian untuk memahami fungsi atau definisi terturunkan ini kan harus kontinu. Berarti kalian harus mengetahui syarat kontinunya dulu. Syarat kontinu, nilai limit itu harus sama dengan nilai fungsi. Nah, untuk nilai limit berarti kan kita harus mengecek antara limit kiri dan limit kanannya dulu. Untuk nilai fungsi kita juga harus ngecek seperti apa. Lalu kita bandingkan hasilnya seperti apa. Nah, untuk nilai limitnya di sini nanti juga tergantung dari persamaannya. Maksudnya di sini kalau kita X lebih kecil, X lebih besar dari 5, ya ini limit X mendekati 5 gitu. Kalau nanti ada yang 2 titik seperti kemarin, seperti yang materi sebelumnya di nomor akhir itu kan ada 2 titik di mana dia antara 2 sampai minus 2 sampai berapa gitu, saya lupa. Yang harus dicek keduanya.
Iya Pak, paham Pak. Oke. Oke, sekarang kita ke aturan turunan. Nah, aturan turunan di sini kan ada bermacam-macam ini ya, yang bisa kita gunakan. Contoh, kalau ini aturan turunan kan, misal kita mempunyai, misal fx sama dengan x pangkat n, maka f absen x bentuknya adalah, kalau kita menggunakan aturan turunan, NX N kali X NX pangkat N N kurang min 1. 1 dikali turunan dari X. n dikali x n Pangkat Pangkat N N min kurang 1 dikali turunan X. Oke. Jadi rumus dasarnya sih cuman ini sih, n dikalikan xn minus 1. Nanti kalau memang ada apa namanya, lanjutannya kita bisa menggunakan substitusi dan yang lain. Ini substitusi udah ada belum ya? Oh, ada nanti substitusi di apa namanya? Di soal nomor berapa tadi ya? Ini nomor 8 ada. Kita menggunakan aturan rantai. Oke. Berarti kalau ini secara singkat aja kan bisa ini 2, ini 6x. Ingat, yang diturunkan itu adalah, kalau ini, sorry, ini soalnya kurang jelas ya. Ini harusnya ada tentukan fungsi fx. Jadi artinya yang diturunkan hanya yang mempunyai fx, atau ini sih. Atau ini kan juga apa namanya, f absen, sorry, G absen T atau turunan sesuai dengan T. Ingat, yang diturunkan adalah yang mempunyai X saja atau yang mempunyai variabel saja. Sedangkan angka itu dia tidak, atau apa namanya, konstanta, dia tidak perlu diturunkan atau dianggap nol turunannya. Kenapa nol? Karena kita tahu di sini definisi X pangkat 0, ini nilainya berapa sih? X pangkat 0? 1, Pak. 1. 1, Pak. Berarti kalau kita nilai 5 ini, 5 itu kan sama dengan 5 dikali 1. Atau sama dengan 5 dikalikan X pangkat 0. Nah, kalau N-nya ini sama dengan 0, maka di sini 0 dikalikan 5 dikalikan X 0 minus 1. Hasilnya adalah tetap 0 sih. Jadi maka dari itu yang angka saja atau konstanta itu dia tidak perlu diturunkan atau dianggap 0 turunannya. Sekarang coba kalian lihat yang ini. Nomor D. Nomor D turunannya berapa kira-kira? H absen X-nya berapa kira-kira? Terlihat susah emang, tapi gampang kok sebenarnya. 2x cos 2x gimana? 2x cos pi per 3 plus kuadrat x pi per Ditambah berapa tadi? secant kuadrat. Sorry, nggak dengar tadi. Secant kuadrat secant per pi kuadrat. pi per Pi 4. per 4. Iya. Nah, padahal kalau kalian lihat di C-nya di sini sama di tangannya itu dia tidak mempunyai X. Jadi jawaban yang benar hanyalah 2X
sin pi per 3, udah. Ini aja. Kan di cosnya kan nggak ada X. Di sekannya nggak ada X. Cosnya dari mana coba? Gimana? Sini kok bisa Gimana, tetap gimana maksudnya Pak? Gimana maksudnya Pak? Oke. Nilai sin pi per 3 berapa sih? Nilai sinus pi per 3 berapa? sin 60, Setengah Pak. akar 3, Pak. Sin 60 setengah akar 3 Oke. Pak. Sin 60 itu setengah akar 3. Kalau persamaan ini, Hx ini saya tulis ulang. Ya. Kalau Hx ini saya tulis ulang, kan hasilnya kan seperti ini. Setengah akar 3 dikalikan X kuadrat ditambah tangan pi per 4 berapa? 1, Pak. 1. Ya udah, persamaannya kan jadi seperti ini. Kalau ini kita turunkan, H absen X, dia kan nilainya setengah akar 3, ini tetap aja dulu, dikalikan 2, dikalikan X, ditambah 0, turunannya 1 kan 0. Ya udah, berarti ini kan 2X-nya tetap seperti tadi, setengah akar 3 kan tetap, nilainya kan masih sin pi per 3 tadi. Boleh menyelesaikan tetap sin per 3, sin pi per 3 boleh diturunkan, atau kalau udah kelihatan hasilnya berupa sudut istimewa juga nggak apa-apa. Oke, bisa kita lanjutkan? Pak, oh jadi itu untuk sin itu dia masuk ke X kuadrat itu, jadi turunnya hanya di X itu ya Pak ya? Iya, kecuali kalau Hmm. kalian menemukan soal X kuadrat plus sin. sinus 5x atau sin kuadrat x. Ini baru kalian mempertimbangkan sinnya untuk diturunkan. Ya. Ya Pak. Oke. Oke, mana lagi kira-kira? Oke, aturan turunan lagi. Masih aturan turunan, bagaimana dengan bentuk nomor F ini? Nomor F ini adalah bentuk pembagian. Kalau pembagian turunannya, yang bisa kalian ingat apa bentuknya? U absen V di U per V. U absen V. U aksen kali V min U V aksen per V U kuadrat. V absen per V Kuadrat. kurang V kuadrat. V kuadrat. Nah, ya penyelesaiannya seperti inilah ya, kira-kira lah ya. Nomor yang G ini juga bisa diselesaikan pakai persamaan ini. Lalu yang nomor H ini bisa dijabarkan aja sih sebenarnya. Dijabarkan aja. Jadi X pangkat 10 plus minus 2x pangkat 5 2x pangkat 5 plus x pangkat tambah 4 x pangkat minus min 2 per x. 2 per 2 x. per x. Ya udah, tinggal ini diturunkan. 2 per x, ingat 2 per x itu nilainya sama dengan 0 per 1. 2x pangkat minus Oh iya. 1. Salah. Kalau
akar X nilainya sama dengan X pangkat Setengah, Pak. setengah. Kalau misal ada X pangkat 5 akar pangkat 3, hasilnya adalah X pangkat 5/3. 5/3. 5/3, Pak. 5/3. Satu lagi, kalau misal 1 per akar X. 1 X kali pangkat pangkat setengah. X min setengah. Oke, yang merasa belum jawab tadi sudah paham semua sampai sini? Ada yang perlu diulang lagi dulu? Oke, kalau memang nggak ada ya udah nggak apa-apa. Ya nomor H ini juga dia dengan pembagian, sorry, yang I ini dia dengan pembagian juga, cuman memang lebih panjang aja. Oke. Oke. Kotangan X. Kotangan X itu dia adalah bentuk simpel dari apa sih? Cos per sin. Cos per sin. Ini turunannya cos, ini turunannya sin. Tinggal berarti ini kan cos X per sin X. Nanti kalian gunakan rumus pembagian U per V aja nanti. Ini sin kuadrat X, berarti kalian tinggal menggunakan rumus perkalian. Sin X dikalikan sin X. Yang ini juga bisa diselesaikan pakai bentuk pembagian U per V. Lalu kosekan. Kosekan ini 1 per sin atau 1 per cos? 1 per cos. 1 per sin. 1 per sin, 1 per sin. Ya, silakan dicari sendirilah ya. Yang jelas ini bisa diselesaikan juga dengan apa namanya? U per V, Pak. Persamaan dasar trigonometri. Kalau kalian lihat persamaan dasar trigonometri di Google itu udah banyak kok yang keluar. Jadi saya yakin kalian nggak seberapa kesulitan lah terkait hal itu. Oke. Sekarang kita ke apa namanya? Aturan rantai. Aturan rantai yang perlu diperhatikan dari aturan rantai di sini adalah apanya kira-kira? Yang A deh, yang A dulu deh. Pangkat, Pak. Pangkat sama ini. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pangkat. Yang kedua, Fungsi fx-nya. fungsi Fx-nya. fx yang Substitusikan. Oke. Oke, sekarang kita ke A. Berarti kita harus semua apa namanya? Kan kita menggunakan U ya. U di sini kita menggunakan berapa? 2x plus x pangkat 3. 2x plus x pangkat X 3. pangkat. Oke. Berarti di sini du per dx sama dengan berapa turunannya ini? Turunannya U-nya? 3x kuadrat plus 2, Pak. 3x kuadrat plus Plus 2. 2. Oke. Nah, saat kita menemukan aturan rantai seperti ini, berarti kan f absen x rumusnya adalah U pangkat 101 dikalikan du per dx. Otomatis di sini 101-nya ini bisa keluarkan 101 U dikalikan U pangkat berapa? 101 kurang 1. Dikalikan 3x kuadrat plus 2. Jadi ya udah kita bikin lagi Kelas 101 kali 3, 303 x kuadrat plus di sini 202
dikalikan, ini kita U-nya kita bongkar lagi, 2x plus 2x plus x pangkat 3 pangkat 100. Jadi kuncinya cari dulu U-nya yang mana. Kalau yang B ini U-nya berarti X kuadrat per 3 plus 1 per 5X. Ini yang harus kalian cari dulu turunannya. Kalian cari dulu DU per DX. DU per DX-nya berapa? Lalu bisa ketemu. 15 menit lagi aja, oke? Sorry. Oke. Bahkan yang untuk pangkat kayak gini pun ini masih bisa. Berarti ini U-nya adalah 3 minus X pangkat 3. DU per DX di sini adalah minus 3X kuadrat. Persamaannya F absen X-nya adalah U dipangkatkan setengah. F-nya adalah X pangkat setengah. F absen X-nya adalah turunannya ini setengah dikalikan U pangkat minus setengah dikalikan minus 3X kuadrat. Jangan lupa U-nya ini juga dikembalikan lagi ke bentuk asalnya ini ya. Kalau kalian mengerjakan nanti. Yang ini juga sama. U sama dengan X pangkat 3 minus 2. Tetapi U-nya ini nanti adalah pangkat minus 4. Minus 4. Oke, seperti itu kira-kira sih. Kalau yang ini kalau ini ada trigonometri, ini sudutnya ada X-nya. Berarti yang menjadi U adalah yang ini, Pi minus 1 per X. DU per DX adalah minus 1 per X ini, berarti kalian ubah ke dalam bentuk kuadrat. Jadi 1 per X kuadrat. Nah, ini jadinya adalah persamaan Fx-nya sama dengan kotangen, kotangen U. F absen X-nya adalah kotangen U ini turunannya apa? Kalian tulis di sini. Kalian bisa nyontek per yang 7A tadi hasilnya apa ya? Di situ ketemu kotangan U-nya berapa, atau turunannya dari kotangan U ini dikalikan DU per DX-nya ini. Sama sih kayak tadi sih. Yang ini untuk Fx, untuk nomor F maksudnya, sini U-nya kita bisa pakai tangen X. DU per DX-nya berapa? Nanti jadinya Fx itu adalah secant U. Sama kayak tadi, F absen X-nya jadi di sini adalah turunannya secant U dikalikan DU per DX. Oke, seperti itu sih kira-kira. Ada yang mau tanyakan tentang aturan rantai ini dengan menggunakan substitusi?
Iya, silakan. Kalau misalkan dalam pengerjaannya Pak, langsung aja kita masukin kayak, misalkan kayak contoh nomor 8A ya Pak ya. Oke. Misalkan dari segi pengerjaannya saya nggak ngikutin prosedur yang Bapak berikan ini, tapi langsung masukin kayak berarti N dikali U pangkat N-1 dikali U aksen itu nggak apa-apa kan ya Pak? Langsung gitu. Soalnya dari SMA diajarinnya kayak gitu. Ya, saya paham. Jadi eh kenapa harus diajarkan seperti ini? Karena kalau kita runtutkan sampai ke materi berikutnya, itu kan tentang integral, ada integralnya. Dan untuk integral pun kalian juga harus bisa mendeskripsikan U-nya itu yang mana, yang kalian gunakan sebagai substitusi ataupun ganti itu yang mana. Nah, semakin kalian jelas untuk mengerjakan, semakin nggak membingungkan juga sih buat nanti yang ngoreksi. Masalahnya kan yang ngoreksi nanti itu bukan saya, jadi ada timnya sendiri yang mengoreksi. Takutnya kalau kamu menuliskan singkat dan nggak jelas seperti itu, mungkin nggak akan mendapatkan nilai maksimal gitu sih. Iya Pak. Mm-mm. Oke, sekarang kita fokus ke nomor 9. Nomor 9 ini yang ditanyakan adalah dj per dx, d kuadrat y per dx atau turunan keduanya, turunan ketiga, dan turunan ke n. Artinya turunan ke n apa? Maksudnya kalau kita buat ini sebagai suatu pola atau suatu deret bilangan, maka kita bisa menggunakan persamaan tersebut. Oke, jadi contoh gini. F absen X. F absen X dari 1 per X kuadrat hasilnya adalah berapa kira-kira? Satu X min 2 X akar pangkat min 2. Nggak pakai akar sih. Ini hasilnya adalah minus Min 2 per X pangkat 3, Pak. minus 2 per X pangkat 3. Atau kalau kita tuliskan di sini, bisa kita tuliskan minus 1 dikalikan 1 dikali 2 per X pangkat 3. Kalau kita mengerjakan gini, turunan keduanya X 1. Ini kan harusnya kan persamanya adalah hasilnya adalah 6 per X pangkat 4 kan, harusnya kan seperti ini. Tapi kalau 6 ini bisa kita pecahkan lagi di sini, minus 1 kuadrat dikalikan 1 dikali 2 dikali 3 per X pangkat 4. Kalau kita lanjutkan lagi di sini, ini hasilnya adalah 2 kali 3 kali 4. Di sini minus 24 per X pangkat 5. Di sini bentuknya adalah minus 1 pangkat 3 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 per X pangkat 5. Nah, pertanyaannya adalah Fn atau turunan ke n. Rumusnya seperti apa? Kalau kita rumuskan di sini, kita urutkan di sini, maka kita bisa menarik kesimpulan minus 1 n. Lalu kita bisa tulis di sini n plus 1 faktorial per X n plus 2. Artinya kalau kita mencari secara langsung F10 atau turunan ke 10, di sini kita bisa tahu minus 1 pangkat 10 untuk 10 plus 1 faktorial per X n plus 2. Tahu hasilnya adalah minus 1 pangkat 10, berarti hasilnya
positif 1 dikalikan 11 faktorial per X pangkat 13. Seperti itu sih kira-kira. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Pangkat 3. Itu kok yang bawah X pangkat 13, Kok pangkat Pak? 13 ya, Pak? Kan 12 ya. Sorry. Oke, maaf. 12. Oke.